Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Nur. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam semester 2, dari kelas EKI 2F. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi mikro. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia secara individu atau berkelompok untuk menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga dapat memenuhi keinginan mereka secara maksimal. Nah, itu untuk pengertian. Dan yang kedua adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Jadi, ruang lingkup ilmu ekonomi itu ada dua. Yang pertama itu ada teori mikroekonomi, yang kedua ada teori makroekonomi. Nah, yang pertama teori mikroekonomi. Jadi, teori mikroekonomi ini dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Karena di sini mikro itu berarti skala kecil gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori mikroekonomi itu adalah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dalam keseluruhan kegiatan perekonomian. Gitu. Nah, yang kedua itu ada teori makroekonomi, di mana teori makroekonomi ini berarti ilmu ekonomi besar, jadi kebalikan dari teori mikroekonomi. Karena makro itu berarti skala besar, gitu kan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa teori makroekonomi ini adalah satu bidang studi ilmu ekonomi di mana di situ dibahas keseluruhan kegiatan perekonomian. Itu untuk subbab yang pertama. Yang kedua itu ada penggolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi mikro itu ada 7. Yang pertama itu ada analisa biaya atau manfaat. Yang kedua itu ada teori permintaan dan penawaran. Yang ketiga itu ada elastisitas. Yang keempat itu ada model-model pasar. Yang kelima itu ada industri. Yang keenam teori harga. Dan yang ketujuh ada teori produksi. Nah, sedangkan dalam jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi makro itu ada 5. Yang pertama itu ada pendapatan nasional. Yang kedua ada neraca pembayaran. Yang ketiga itu ada kesempatan kerja. Yang keempat inflasi. Dan yang kelima ada investasi. Nah, itu untuk penggolongan dan jenis-jenis analisis dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga ada metode analisa ilmu ekonomi. Jadi, metodenya itu ada 2. Yang pertama deduktif dan yang kedua itu induktif. Jadi, metode deduktif ini adalah sebuah metode yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Contoh, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dan untuk metode induktif itu yaitu kebalikan dari metode deduktif, yaitu metode induktif sebuah metode di mana menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Tadi kan metode deduktif itu dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Jadi di sini metode induktif itu dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya ada pernyataan dalam ilmu ekonomi. Nah, pernyataannya dalam ilmu ekonomi ini ada 2, yaitu pernyataan positif dan normatif. Nah, yang pertama pernyataan positif, di mana pernyataan ini merujuk pada keadaan yang benar-benar terjadi, yang berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, harga suatu barang di pasaran akan naik jika barang yang dijualkan itu adalah barang langka. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang merupakan petunjuk yang mengandung arti apa yang sebaiknya kita lakukan jika sesuatu yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Terakhir yaitu prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Nah,
ada 10 prinsip ilmu ekonomi yang udah dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian yang pertama yaitu 4 prinsip keputusan individu. Jadi prinsip yang pertama, seseorang harus melakukan trade-off. Yang kedua, biaya dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Yang keempat, perilaku ekonomi bereaksi secara intensif. Nah, untuk bagian prinsip yang kedua ada yaitu 3 prinsip untuk berinteraksi. Nah, yang pertama itu perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Nah, yang kedua, pasar itu adalah wahana untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga, pemerintah ada kalanya untuk memperbaiki hasil mekanisme pasar. Bagian yang ketiga itu 3 prinsip dalam perekonomian makro. Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung pada mereka memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, yang kedua itu harga secara umum meningkat apabila pemerintah itu mencetak uang banyak. Dan yang ketiga, masyarakat mengalami trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam penjelasan pengantar ekonomi mikro kali ini. Jika ada penjelasan saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.